Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Thomas dari kelas 4B dengan NIM 2852100042. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bimbingan karir di sekolah menengah atas atau SMA guna memenuhi tugas ulangan akhir semester kelas peminatan remaja. Yang pertama ada definisi bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan sebuah layanan bantuan yang diberikan kepada siswa yang bertujuan agar para siswa mendapatkan penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya para siswa ini dapat membuat pilihan kerja yang sesuai dengan diri mereka sendiri dan dapat menyusun perencanaan karir untuk diri mereka ke depannya. Selanjutnya ada tujuan dari bimbingan karir. Tujuan dari diadakannya bimbingan karir sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan menurut Noto Atmojo pada tahun 1998, bimbingan karir memiliki 4 tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu tujuan masyarakat atau societal objective. Tujuan masyarakat ini untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal kebutuhan dan juga dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini untuk mengetahui bahwa sumber daya manusia atau manusia itu ada dan harus ikut serta dalam memberikan kontribusi dalam pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan fungsi atau functional objective. Tujuan fungsi ini untuk menjaga serta memastikan bahwa setiap individu melakukan tugasnya secara optimal. Dan tujuan yang terakhir ada tujuan personel atau personal objective. Tujuan personal ini bertujuan untuk membantu individu mencapai keinginan-keinginan pribadinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam bimbingan karir. Menurut Soekardi pada tahun 1993 ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan bimbingan karir. Prinsip yang pertama yaitu pekerjaan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip yang kedua, pemilihan jabatan berawal dari saat kita menyadari bahwa pekerjaan dapat membantu memenuhi kebutuhan kita. Prinsip yang ketiga, informasi mengenai diri sendiri sangat penting dalam pemilihan jabatan karena dari informasi tersebut kita dapat menyadari apa yang diri kita inginkan dan dapat membantu membayangkan apakah kita dapat berhasil ke depannya gitu. Dan prinsip yang keempat ada informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan karena informasi tersebut dapat membantu kita dalam memikirkan apakah pekerjaan tersebut dapat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan. Prinsip yang kelima, kebutuhan yang dapat dialami secara jelas oleh kita dan kebutuhan yang hanya dirasakan secara sama-sama oleh kita. Kedua hal tersebut sudah jelas berbeda gitu dan keduanya sangat berpengaruh di dalam pemilihan jabatan. Prinsip terakhir, pemilihan jabatan selalu dapat berubah karena pemilihan tersebut bergantung dengan pemikiran apakah hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada manfaat dari bimbingan karir. Manfaat yang pertama, bimbingan karir bisa memberikan nilai-nilai pribadi dan sosial kepada individu. Yang kedua, bimbingan karir sendiri dapat menyadari bahwa adanya kebutuhan individu yang perlu dipenuhi setelah menyelesaikan sekolah gitu. Terus manfaat yang ketiga, bimbingan karir bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri individu. Manfaat yang keempat, meminimalisir kemungkinan yang terjadi dalam ketidakcocokan kerja. Dan manfaat yang kelima, bimbingan karir memfokuskan perencanaan hidup. Selanjutnya ada pelaksanaan layanan bimbingan karir di SMA. Pelaksanaan layanan bimbingan karir di SMA sudah menjadi tugas dan peran seorang konselor bahwa dalam pelaksanaan bimbingan karir bukan hanya sekedar membimbing murid dalam menentukan pilihan akan karirnya. Namun, seorang konselor juga perlu membimbing muridnya agar bisa paham akan potensi di dalam dirinya dan paham akan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir di masa depan. Lalu kegiatan bimbingan karir di sekolah menengah atas harus dapat mengantar masing-masing murid yang berguna untuk menanggulangi tugas perkembangan menuju perkembangan karir dan membimbing murid kepada kreasi dan prestasi dari perangkat pilihan dan rencana yang akan ditetapkannya. Penekanan utama dalam kegiatan bimbingan karir untuk berbagai individu haruslah didasarkan pada intensitas perencanaan, kesiapan berpartisipasi dalam kehidupan sebagai pribadi yang independen, dan keterarahan individu-individu kepada tujuan. Dengan demikian dapat direkomendasikan tujuan-tujuan untuk aktivitas bimbingan karir di sekolah menengah.
Yaitu yang pertama ada siswa mengembangkan kesadaran akan perlunya implementasi yang lebih khusus dari tujuan-tujuan karir. Yang kedua, siswa-siswa mengembangkan rencana yang lebih khusus guna mengimplementasikan tujuan-tujuan karir. Lalu siswa melaksanakan rencana-rencana untuk dapat memenuhi syarat-syarat memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran di tingkat sekolah lanjutan, dengan latihan dalam jabatan, atau dengan mengejar latihan lebih lanjut di perguruan tinggi atau pendidikan pasca sekolah lanjutan yang mengantar pada kualifikasi untuk suatu okupasi khusus. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.